SMK Negeri Compreng. TPH Sesko luar biasa. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman ketika bermimpi itu tidak setengah-setengah ya. Kalau bermimpi itu ya harus tinggi langit gitu. Harus dan diusahakan, jangan hanya bermimpi, tetapi diusahakan untuk mencapai mimpi itu apa. Pada saat akan menyampaikan program PK mereka itu, Bu, kami ingin juga menjadi pusat keunggulan. Kenapa? Karena dengan pusat keunggulan itu banyak bantuan. Artinya kita bisa meningkatkan pelayanan kepada anak-anak. Kemudian bisa meningkatkan mutu proses pembelajaran yang tentu saja akan berdampak pada mutu pendidikan dan ujungnya akhirnya adalah mutu lulusan SMK Negeri Compreng. Karena kalau SMK yang menjadi tolak ukur adalah mutu lulusannya. Dan berapa persen yang bisa terpasarkan, begitu ya, yang didukung tadi. Nah, itu kalau hanya mengandalkan anggaran BOS saja, itu sulit ya, seperti itu. Sementara standar nasional pendidikan untuk sarana prasarana ATPH itu tidak murah alat-alatnya. Itu. Kemudian saya tanya ke teman-teman, emang teman-teman berani menyampaikan itu mau apa 5 tahun ke depan? Coba paparkan ke saya 5 tahun ke depan mau seperti apa. Kemudian sudah kami mau mencapai ini tadi yang Ibu sampaikan tadi ya. Oke. Kemudian 5 tahun ke depan itu mau apa saja, mau ngapain 5 tahun ke depan itu mau ngapain, gitu kan? Kemudian mereka sampaikan, oke. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, saya sebagai kepala sekolah ya hanya mendukung, mendorong, mensupport seperti itu, begitu. Dan akhirnya saya bentuk tim, Ibu bentuk tim, kemudian tim itulah yang bekerja, Ibu mengarahkan begini, ya sudah ikut. Gitu, ikut mengikuti proses, tapi ini bukan yang pertama ya, yang kedua. Yang kedua ya? Yang pertama itu gagal ya? Yang kedua, yang pertama itu TBSM, kemudian yang kedua itu ATPH, RPL belum langsung ke ATPH, karena inget sih waktu itu concernnya Pak Presiden Jokowi adalah ketahanan pangan. Gitu. Ya sudah, kita coba di pertanian. Alhamdulillah dapat juga ya, kan dapat seperti itu, begitu. Berarti kalau dapat PK tuh sekolah lebih ke sarana gitu ya, Bu? Ya, tidak hanya sarana saja, sarannya juga dapat, kemudian peralatannya juga dapat, peralatan, kemudian penguatan pembelajaran berbasis industri ya, jangan salah ya, penguatan belajaran yang berbasis industri. Itu juga dapat gitu, bahkan 3 bulan full sampai kalau nggak salah 10 item ya, 10 item kegiatan untuk penguatan proses pembelajaran ini. Juga ada guru tamu gitu kan, industri. Mengajar di SMK seperti itu. Artinya kan praktis industri yang bisa ditularkan kepada anak-anak kita gitu. Kemudian anak-anak mendapatkan teorinya, anak-anak praktek gitu kan, menularkan ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi gurunya, peningkatan kompetensi tenaga kependidikannya, kemudian penyelarasan dengan industri, penguatan dengan BKK, bagaimana tracer study, bagaimana pemasaran tamatan, kemudian sampai workshop reskilling, upskilling ya, upskilling, reskilling, kemudian penguatan kelembagaan antara komite dengan industri, sampai ke sana semuanya, semua yang ada di SMK Negeri Compreng, semua SDM baik di dalam maupun di luar gitu ya, termasuk komite sekolah itu harus berperan begitu. Jadi dikuatkan seperti itu, gurunya kompetensinya meningkat, kemudian juga dibimbing untuk pelaksanaannya, bahkan didampingi itu tidak main-main, dari BMTI, pendampingan dari universitas, artinya pendampingannya full. Nah, ini bagaimana tinggal teman-teman. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini saya melihat narasumber itu bisa selalu menyampaikan bahwa guru-guru di sini tuh selalu antusias gitu ya Pak, antusias menyambut
tidak asal melaksanakan tugas seperti itu, gitu. Jadi tidak hanya perawatan saja, tapi proses pembelajaran juga itu menjadi hal yang utama, perbaikan proses pembelajaran, gitu. Kemudian nanti kan tadi saya sampaikan ujungnya adalah kompetensi lulusan, ya yang seperti apa, yang sesuai dengan standar industri, gitu kan, yang mampu bersaing dengan mereka itu kompetensi lulusannya sesuai dengan standar nasional pendidikan dan standar industri, gitu kan. Harapannya kan menjadi yang anak yang percaya diri, gitu ya, lulusan yang percaya diri dan tadi mampu bersaing ya, bersaing dengan sekolah lain, gitu, untuk bisa diterima di industri. Walaupun tujuan SMK tidak hanya bekerja saja, berwirausaha seperti Dedi, luar biasa gitu ya. Kalau bisa kan nanti ini berbicara nih Pak di depan anak-anak kita kan, bahwa lulusan SMK tuh nggak hanya bekerja saja di industri, tetapi juga berwirausaha juga menjadi konsen yang utama gitu ya. Betul. Siap ya? Nah, siap. Nah, terus gini Bu, jadi kan kembali dulu ke PK itu ya Bu. Nah, jadi kan misalkan dalam se-Indonesia ini kan banyak SMK yang memang udah unggul duluan. Nah, terus kalau kita lihat sepintas SMK Combreng kan baru gitu. Nah, itu apa yang membuat Combreng ini istimewa sehingga dapat jadi SMK PK itu? Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Direktur ya, Pak Direktur Pak Mardhani gitu ya. Disampaikan Bapak dan Ibu yang sekolahnya besar itu ya, jangan iri sama sekolah kecil. Kok sekolah kecil dapat PK gitu ya, sementara sekolah besar, saya sekolah besar tapi nggak dapat. Nah, yang disampaikan oleh Pak Mardhani itu adalah ketika sebuah sekolah menunjukkan peningkatan dalam hal manajemen, ya tidak hanya soal tapi manajemen, kemampuan kepala sekolah untuk mengelola sekolahnya, kemudian kemampuan peningkatan guru-guru dalam melayani siswanya, gitu ya. Nah, kemampuan manajemen ini ditunjukkan dengan peningkatan. SMK Negeri Combreng misalnya nih contohnya nih, tadinya akreditasinya B 84. Kemudian loncat naik menjadi 92 dengan nilai 84 ke 92, itu 8 poin sendiri, itu luar biasa gitu. Contohnya itu satu. Kemudian dari hal sarana prasarana gitu kan, kita selalu update. Saya selalu sampaikan ke teman-teman semua itu update sarana prasarana, ada perpustakaan gitu ya, ada musola. Ini listrik naik deh. Pertama kali Ibu kesini itu anak-anak mau praktek nggak bisa. Kalau sering mati listrik. Komputer bukan mati nggak kuat. Nyalain komputer satu-satu. Sementara anak kalau praktek kan pertama terbuang waktunya. Kemudian yang kedua peralatan rusak. Mau praktek di TBSM nggak bisa. Nyalain apa sih itu generator atau apa itu yang 6.000 watt nggak bisa. Cepret. Ibu mau kerja juga listrik. Ketika mau nyalain AC, mati. Naikkanlah dayanya. Dan itu perjuangan, jadi Ibu bilang itu perjuangan, 150 juta. Satu gardu depan itu 150 juta. Satu gardu ya? Saya nggak punya uang itu. Bagaimana caranya? Kita cari CSR. Kita datengin terus PLN. Ditolak balik lagi, balik lagi. Jangan pantang menyerah. Kalau anak buah yang wakil saya bilang, Ibu maju. Ibu maju lagi. Ibu malu, nggak usah malu. Sampai akhirnya kami hanya bayar 41 juta. Dari 150 juta anggaran itu ya? Dapat satu gardu itu tidak murah. Itu ratusan juta deh. Orang kalau lewat kan, SMK punya satu gardu sendiri. Sekolah sebelah itu sudah 1 tahun sebelumnya mengajukan. Bu Retno kok duluan dapat, saya enggak. Saya bilang, bentuk tim, kita berjuang. Proposal ke mana-mana. Udah. Bu malu nggak? Ngapain malu? Untuk anak-anak 4 bulan selesai. 4 bulan. Ibu datang ke sini, tanah becek, lapangan becek. Ya harus dicor. Dan Ibu punya aplikasi online berbasis Android. Apakah Ibu beli? Tidak. Guru di sini yang bikin. Jadi kalau absen gini, harus pakai wajah, jepret, titiknya Ibu kunci di sini. Ketika Ibu dinas luar dimanapun, Ibu bisa lihat Pak Jamal udah masuk belum ya? Kalau yang PNS kan ASN jelas dia punya aplikasi dari pemerintah gitu ya. Kalau misalnya yang non ASN kan
yang pakai aplikasi itu. Banyak yang minta, gurunya nggak siap, Bu Retno saya juga mau dong, berani berapa, saya bilang gitu. Itu buat sendiri berarti Bu? Buat sendiri. Oh, fotoin. Gitu. Iya. Itu kemudian melihat akreditasi, melihat kemudian satu lagi yang belum dulu tidak ada. Sosmed kalau dulu tidak jalan. Jadi sekarang kalau lihat SMK di Combreng setiap hari pasti akan ada laporan kegiatan kami hari ini. Jadi kalau ada 1 tahun 200 hari maka ada 200 postingan. Seperti itu. Itu yang akan selalu dilihat orang. Kenapa? Ketika kita tidak memposting hal-hal yang baik, kan nggak mungkin sekolah itu perfect ya. Pasti ada hal yang buruk ditampilkan oleh orang lain. Akan tertutup. Nggak akan ini, begitu muncul SMK Combreng gitu, termasuk web gitu ya. Kemudian juga prestasi-prestasi banyak, udah mulai bermunculan anak yang kemudian menjadi juara UO2SN tingkat provinsi Jawa Barat, mewakili Jawa Barat ke nasional deh. Di Subang nggak ada, hanya SMK Negeri Combreng yang mengalahkan juara bertahan Cirebon. Sampai semuanya bingung, Combreng itu di mana? Combreng itu di mana? Ini anaknya juara 1 O2SN pencak silat putri tingkat Jawa Barat ke nasional dong. Dampaknya ibu dikenal sama Pak Kadis, ibu dikenal di nasional seperti itu. Jadi sekarang itu nama Wayati Retnodiksih identik dengan Combreng. Tanya sama Disdik pasti tahu siapa ibu. Gitu. Kenapa kita tunjukkan tadi prestasi. Kedua, kemarin yang program FIF. Oh iya. Iya, 10 kan. Termasuk terpilih yang 10 mendapatkan hadiah laptop ya, dari 76 sekolah se-Indonesia yang mengikuti program itu. Begitu, artinya kan semuanya itu bukan hal yang kebetulan, bukan hal yang begitu saja tiba-tiba menjadi PK, tiba-tiba ini tidak. Kami berjuang, tapi perjuangan itu ibu bikin instan itu artinya teman-teman tuh harus gerak cepat seperti ini. Ibu dibilangnya lari, padahal kalau di SMK 2 Subang udah biasa ya Bu? Udah biasa. Akan bisa lebih lari lagi. Teman-teman nggak biasa ketika 1 hari itu ada beberapa kegiatan. Sekarang mulai biasa, di sana ada guru tamu, di sini ada workshop, di sana sedang PKL, di sana sedang ngurusin apa, itu biasa. Biasa riuh. Sekarang udah biasa riuh. Gitu. Kalau ibu bilang saya hari ini tidak boleh ditunda, begitu. Demikian mungkin yang dilihat oleh orang lain. Begitu. Dan masyarakat sekitar, perangkat daerah juga sudah melihat. Kenapa? Begitu ibu datang, ibu silaturahmi, bangun kepercayaan, bangun trust. Iya. Gitu. Demikian.